Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Mudita Devi dengan NIM 202031030. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu organisasi dan arsitektur komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang berhubungan dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam menjalankan aspek arsitekturnya. Sedangkan arsitektur komputer merupakan sebuah gambar rencana dari bentuk dan deskripsi setiap kebutuhan bagian perangkat-perangkat keras yang telah didesain. Contohnya yaitu CISC atau Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer dan RISC atau Reduced Instruction Set Computing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi yang menjadi cikal bakal dari komputer saat ini. Yang pertama yaitu ada komputer generasi pertama pada tahun 1946. Komputer ini bernama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer dengan spesifikasi mempunyai berat 30 ton, daya listrik 200 kW, daya simpan yang kecil, kemudian berisi 19.000 tabung hampa udara dan 1.500 relay. Kemudian pada tahun 1959, yaitu merupakan generasi kedua dari komputer, pada generasi ini komputer menggunakan teknologi transistor, maka ukurannya menjadi lebih kecil, kinerjanya menjadi lebih cepat, dan kapasitas memori utamanya menggunakan magnetic core storage. Selanjutnya, di generasi ketiga yaitu di tahun 1965, pada generasi ini komputer menggunakan teknologi IC atau Integrated Circuits. Dalam komputer generasi ini, kinerja komputer menjadi lebih cepat, terdapat visual display, kemudian menggunakan penyimpanan eksternal, dan dapat melakukan multiprocessing. Kemudian di tahun 1971, komputer generasi ini menggunakan komponen dasar berupa mikroprosesor dengan ukuran lebih kecil, kemudian dapat digunakan secara perorangan dan lebih efisien. Komputer ini pun menjadi cikal bakal dari perkembangan komputer yang ada pada saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen dalam struktur komputer. Ini adalah gambar komponen dalam struktur komputer. Komponen dalam struktur komputer berisi input device, yaitu hardware yang digunakan untuk memasukkan suatu data atau perintah ke sistem komputer. Contohnya, yaitu ada keyboard, mouse, joystick, webcam, touchpad, touchscreen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada output device, yaitu hardware yang digunakan untuk menghasilkan keluaran seperti gambar, suara, ataupun dokumen hard copy. Contohnya speaker, printer, monitor, headphones, dan LCD. Selanjutnya ada port input atau output, yang merupakan suatu port di mana setiap port input atau output di bawah kontrol prosesor. Kemudian ada CPU atau Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama pada suatu komputer. Kemudian ada memori. Memori merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara atau permanen. Contohnya seperti ini. Kemudian dalam struktur komputer berisi sistem bus yang isinya ada data bus, address bus, dan control bus. Yang pertama ada data bus. Data bus merupakan jalur perpindahan data antar modul pada sistem komputer. Kemudian ada address bus. Address bus merupakan jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Yang terakhir ada control bus. Control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan dan akses data ke database
maupun ke address bus. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan yang telah saya berikan. Semoga video ini dapat membantu dan jangan lupa untuk menonton video lainnya ya. Terima kasih.